Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita membahas berkaitan dengan pohon rentang minimum. Mari kita lihat filenya. Pembahasan kali ini kita lihat jaring kerja pohon rentang minimum atau disingkat PRM atau minimum spanning tree atau disingkat MST atau shortest spanning tree atau disingkat SST. Dalam jaring kerja PRM ini, setiap cabangnya berwujud cabang tak searah. Ini salah satu jenis dari jaring kerja yang semuanya cabang tak searah. Jadi gambarnya hanya segaris saja, nggak ada anak panahnya, tidak ada. Kita lihat misalnya kalau kita mempunyai input data seperti ini. Input datanya seperti ini ya. Jadi tetap kalau ingin menghitung ya sebaiknya pakai input data yang baik. Apa artinya ini? Data dengan 1, 2 ini menyatakan cabang. Cabang 1, 2. Di kolom kedua ini menyatakan ongkos. Ongkos ini. Ongkos. Di kolom ketiga ini menyatakan puncak mulainya kapan. Puncak mulainya apa ini? Nomor 1. Puncak selesainya nomor 2. Misalnya contohnya yang ini. Di baris keempat ini 2,3 artinya apa? Ini cabang yang mulai dari puncak 2 selesai puncak 3. Ongkosnya 6, satuan ongkos. Yang terakhir misalnya ini contohnya 4,5. Ongkosnya adalah 4. Ongkosnya 4. 4,5 ini menyatakan 4. Puncak mulainya 4. Puncak selesainya 5. Ini jadi gambarnya seperti ini ya. Di dalam penyelesaian PRM, pohon rentang minimum ini, kita menggunakan algoritma Kruskal. Algoritmanya seperti ini. Yang pertama, ada istilah pohon P besar. Ini awalnya kosong. Urutkan cabang berdasarkan ongkos terkecil sampai dengan terbesar. Langkah ketiga, tambahkan cabang dengan nilai ongkos terkecil dalam pohon P besar. Dan hilangkan cabang tersebut dari himpun cabang. Langkah keempat, lihat urutan cabang berikutnya. Jika keduanya kedua puncaknya sudah ada di pohon P, maka cabang tersebut jangan dimasukkan ke pohon P. Kembali ke langkah keempat, teruskan sampai selesai. Kita lihat ini tadi contoh-contohnya itu kita punya data lengkap seperti ini tadi. Ada 6 cabang, ongkosnya ini, puncak mulainya ini,
puncak selesainya ini ya. Langkahnya pertama, pohon P, P ini singkatan dari pohon. Pohon P besar itu awalnya kosong. Jadi awalnya kosong. Langkah kedua, urutkan cabang berdasarkan ongkos terkecil sampai dengan terbesar. Jadi yang semula ini tadi, semulanya kan ini. 12, 14 datanya seperti ini tadinya. Kemudian kita urutkan berdasarkan ongkos yang terkecil sampai dengan terbesar. Jadi akhirnya ini setelah diurutkan 1,5, 1,2, 1,4, cabang 4,5, cabang 2,5, cabang 23. Ini setelah diurutkan ini, sekali lagi langkah di kurs kali ini urutkan cabang udah ongkos terkecil sampai dengan terbesar. Jadi himpun cabang yang sudah diurutkan saya singkat dengan HC ya. Himpun cabang yang sudah diurutkan saya singkat dengan H besar, C besar, HC. Himpun cabang yang sudah diurutkan. Ini. Himpun cabang yang sudah diurutkan berdasar ongkos terkecil sampai dengan terbesar. Itu saya singkat dengan HC. Nah, ini tadi ya. 15, 12, 14 sampai dengan 23. Ini kalau ingin tahu ongkosnya masing-masing ini 2, 3, 3, 4, 5, 6. B awalnya tadi langkah krusial awalnya kosong. Nggak ada, kosong ya. Kosong. Bukan nol tapi kosong. Ya. Maka harus hati-hati dengan menggunakan istilah. Cabang 15 masuk pohon P. Jadi kalau kita lihat ini yang terkecil kan ini. Ini masuk pohon P ini. Masuk pohon P. Setelah dimasukkan ke dalam pohon P, maka hilangkan cabang 15 dari HC. Jadi kalau kita lihat P-nya sekarang bentuknya seperti ini. Ini vektornya. Ini vektor 15. P ini vektor ya. Maka ada simbolnya ini. Vektor. Kemudian hilangkan 15 itu dari himpun cabang yang sebelumnya itu. Jadi yang tinggal sekarang himpun cabang yang ada adalah ini. 15 sudah dihilangkan ya. Sebelumnya kan ada 15. Nah, dari ini yang kita lihat ada 12. Pohonnya adalah yang sudah masuk adalah tadi 15. Jadi 12 ini satunya ada, tapi duanya tidak ada. Jadi bisa masuk ke pohon P ya. Maka di sini cabang 12 masuk pohon P. Hilangkan cabang 12 ini hilangkan. Setelah dimasukkan dalam pohon P, dalam vektor pohon P itu hilangkan dari HC. Jadi kalau kita lihat pohon P-nya sekarang menjadi ini. Jadi vektornya cabang 15 cabang 1 ini vektor. P ini vektornya. 12 sudah hilang ya. Dari HC sudah hilang ini. Jadi berikutnya himpun cabang yang sudah diurutkan tinggal ini 1, 4, 45, 25, cabang 23. Tinggal ini ya. Kita lihat ini 14 ya. 14 ini cabang 14 ya, ongkosnya 3. Lihat ini pohon P-nya. Satunya ada memang, nomor puncak 1 ada, tapi 4 ini tidak ada di sini. Yang ada 152. Jadi cabang 14 masuk pohon P. Ini masukkan ini ke pohon P ini. Hilangkan setelah dimasukkan, hilangkan. Jadi pohon P-nya itu ini sekarang menjadi vektor 15, 12, 14 ya. Kita lihat himpun cabang sudah diurutkan tinggal ini ya. Ini. Jadi kita lihat sekarang 45 ya. 45 ini dengan ongkos 4 ya.
45 ini bisa masuk nggak pohon P? 4, puncak 4. Ada di sini puncak 4. Puncak 5, oh ada. Jadi cabang 45 ini jangan dimasukkan. Ya, jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan ke pohon P ini, jangan. Karena puncak 4 ini di sini ada. Ini 5 ada di situ. Sudah ada di pohon P. Sehingga tidak masuk pohon P, tapi tetap dilangkan. Tetap dilangkan, jadi tidak masuk ke pohon P, tapi tetap dilangkan. Jadi tinggal ini, tinggal 2 cabang, 25 dan 23. Sekarang kita lihat ini. Kita sekarang punya pohon P ini, vektornya, matriksnya ini untuk matriks HC, matriks himpun cabangnya. Lihat 25. 2 ini ada. 5 ini ada juga. Karena dua-duanya ada di pohon P, puncaknya, nomor puncaknya itu ada, maka tidak dimasukkan. 25 tidak dimasukkan ya. Tetapi tetap dihilangkan dari HC. Jadi nanti tinggal sisanya cabang 23 ini. Ya, cabang 23 ini ya. Jadi tidak dimasukkan, tapi tinggal 23 ini. Ya, kita lihat yang pohon P-nya ini vektornya himpun cabang yang sudah diurutkan tinggal 1 ini. Cabang 2,3 ini ya. Kita lihat 2 ada, tapi 3 tidak ada. Jadi bisa masuk ke pohon P ini, bisa masuk. 23 ini cabang 23 ini, cabang 23 ini bisa masuk ke pohon P ya. Maka di sini disebutkan cabang 23 masuk pohon P, tapi hilangkan setelah itu jangan lupa hilangkan cabang dari 23 dari HC ya. Ya ini yang terakhir nih. Himpun cabang akhir kosong, sudah kosong, nggak ada, nggak udah selesai, berarti udah selesai. Jadi hasil akhirnya itu pohon rentang minimumnya itu ini 15, cabang 15, cabang 12, cabang 14, cabang 123 ya. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu membuat programnya itu ya, membuat programnya itu array, jadi istilahnya array ya. Jadi istilahnya itu saya singkatin supaya mudah kan. APR itu adalah an array. Array itu lebih tinggi dari matriks. Array pohon rentang. Array itu lebih tinggi dari matriks. Di dalam array itu ada, di dalam array itu matriks, tapi di dalam matriksnya ada matriks ya. Itu namanya array. Oh, istimewa itu. Ya, nanti kapan-kapan kalau Anda tertarik kita bahas sama-sama. Insya Allah. Array pohon rentangnya ya. Kita lihat. Ini programnya, ini nggak usah dibahas dulu. Tapi untuk memudahkan tadi langkah-langkah kruskal tadi, itu tadi kalau sudah didefinisikan, kita bisa menulis ya, misalnya seperti apa toh bentuknya, array-nya itu seperti apa, analisis pohon rentangnya itu seperti apa ya. Dari data kita itu seperti apa, tekan sama dengan, oh ini ya namanya array. Ini vektor ya. Vektor salah satu bentuk dari matriks ya. Nah, tapi kalau ingin membuat ini keluar itu apa tuh? Ada di sini ada matriks 6,3, ada matriks 4,1. Di dalam format result itu ada pilihan sini. Ada display optionnya itu otomatis ya, seperti ini kalau otomatis ya, atau dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks ini ya. Jadi kalau format dari result itu bisa kita ubah-ubah di sini ya, kita bisa ubah-ubah expand nested array-nya misalnya matriks ya. Nah, seperti ini. Yang pertama ini
ini berkaitan dengan yang tadi nih 6,3 ini berkaitan dengan matriks pohon. Ada 6 ini menyatakan barisnya. 3 itu menyatakan kolomnya, matriks pohonnya. 15, 12, 14, 45, 25, 23. Ini gambaran langkah-langkah kruskal Wallis tadi ini. Ya. Kalau ingin tahu gambaran 15, langkah pertama masuk pohon. 12 masuk pohon. 1,4 masuk pohon. Cabang 45 tidak masuk pohon. 25 cabang 25 tidak masuk pohon. Cabang 23 masuk pohon. Ya. Jadi pohonnya, pohon P-nya tadi, vektornya ini disebutkan sih 4,1. Ini barisnya 4, kolomnya 1 dari vektor. Pohonnya, pohon rentangnya. Ini hasil akhirnya nih 415 cabang 15, cabang 12, cabang 14, cabang 2,3. Nilai pohon rentang minimumnya berapa dituliskan di sini 14. Ya, 14. Inilah ya. Atau kalau di dalam bentuk ini seperti ini ya. Saya kasih warna ini sebetulnya untuk memudahkan ya. Untuk ini hasil akhir gitu ya. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari datanya seperti itu, data lengkapnya, kesimpulannya dari data lengkapnya ini tadi ya, itu hasil akhirnya itu kita bisa lihat langkah-langkah di dalam kruskalnya itu hasilnya seperti ini. Pohon rentang yang terbaiknya itu ini, hasil akhirnya nilainya pohon rentang minimumnya 14 ya. Jadi yang ini salah satunya misalnya di dalam membuat jaring kerja untuk listrik ya, sambungan listrik ya, itu ini pohon ya, 15, 12, 14, 23 ini yang terpilih itu artinya tidak ada yang bolak-balik begitu, tapi 15, 12, 14, kemudian 23 artinya gambarannya semuanya itu bisa tercakup, semua puncaknya tercakup, tetapi tidak ada yang double, tidak yang double ya. Jadi semuanya bisa terjangkau ya. Kalau Anda lihat semuanya bisa terjangkau nih. 1 jelas, 2 jelas, 3 jelas, ada 4 ya. Tapi juga semuanya ada puncaknya itu. Semua bisa dijangkau. Ya, kalau dalam kabel listrik ya itulah. Kabel listriknya itu bisa menjangkau semuanya, tapi minimum ya. Bisa aja tambahan ini, tapi yang minimumnya ini. Inilah gambaran bagaimana Anda kalau mempunyai data yang berkaitan, data lengkapnya seperti ini cabangnya, ini ongkosnya, ada 1, 2 menyatakan puncak mulainya, 2 menyatakan puncak selesai. Saya contoh ini 25, ini ongkosnya 5, puncak mulainya 2, puncak selesainya 5 ya. Ini contoh ya, berkaitan dengan penyelesaian analisis pohon rentang minimum menggunakan algoritma Kruskal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.